Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita di pembelajaran fisika. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi berikutnya, yaitu vektor. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mulai dulu dari definisi, gambar, dan notasi vektor. Nah, apa sebenarnya itu vektor? Gitu ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas jenis-jenis besaran ya. Ada besaran vektor dan ada besaran skalar. Perbedaannya adalah pada arahnya. Nah, besaran vektor ini adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi, selain memiliki nilai atau angkanya, dia juga memiliki arah. Nah, contohnya misalkan di sini ada perpindahan. Ya, jadi sebuah benda misalkan berpindah dari satu titik ke titik yang lain itu memiliki arah. Kemudian ada lagi gaya, lalu ada kecepatan, percepatan, dan momentum. Masih ada lagi ya besaran-besaran vektor yang lain. Nah, sekarang untuk menuliskan besaran vektor ini kita perlu aturan vektor gitu ya. Kita mulai dulu dari gambar dan notasi vektor. Nah, vektor ini digambarkan oleh sebuah anak panah. Bisa kita perhatikan di gambar berikut, ada sebuah garis AB, kemudian ada tanda anak panah di sini. Ya, kemudian aturan berikutnya, panjang dari anak panah, ini panjangnya dari A sampai ke B ini menunjukkan besar atau nilai dari vektor itu. Lalu untuk arah dari anak panah ini, dia menunjukkan arah dari vektor tersebut. Nah, notasinya atau simbol dari sebuah vektor ini dapat menggunakan satu atau dua huruf dengan tanda panah di atasnya. Contohnya misalkan dari gambar ini, maka kita bisa menuliskan vektor A ini dengan menggunakan huruf A diberi tanda anak panah di atasnya. Atau boleh juga kalau dari gambar ini menggunakan dua huruf AB lalu diberi tanda anak panah. Misalkan seperti ini. Kita bisa gunakan penulisan vektor yang lain seperti ini. Jadi boleh satu huruf atau dua huruf. Diberi tanda anak panah di atasnya. Lalu untuk besar atau nilai vektor, besarnya vektor atau angkanya itu ya, itu biasanya diberi lambang tanda mutlak seperti ini. Diberi lambang tanda mutlak A, kemudian diberi garis di kanan dan kirinya. Ini menunjukkan nilai dari vektor itu. Nah, berikutnya yang akan kita pelajari di kesempatan kali ini adalah penjumlahan vektor. Nah, penjumlahan vektor ini nanti meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu untuk penjumlahan dua vektor sejajar. Lalu yang kedua adalah penjumlahan dua vektor yang saling tegak lurus. Kemudian yang ketiga adalah penjumlahan dua vektor yang mengapit sudut. Kemudian yang pertama kita bahas dulu resultan dua buah vektor yang sejajar. Nah, bisa kita perhatikan pada gambar berikut di ilustrasi ini. Ada tiga orang anak ya. Yang pertama Okta, kedua Andan, dan ketiga Akep ini ya. Untuk dua orang, yang Andan dan Akep ini menarik tali ke sebelah kanan. Kemudian Okta ini mempertahankan posisinya dengan menarik talinya atau memberikan gaya berlawanan ya, berarti ke sebelah kiri. Nah, sekarang untuk menyelesaikan ini, resultan dari dua vektor yang sejajar, ini bisa lebih dari dua ya sebenarnya ya ketentuannya. Yang pertama yaitu untuk vektor gaya yang ke arah kanan, ini diberi tanda positif. Jadi untuk gaya yang diberikan oleh Andan dan Akep ini mestinya tandanya positif karena arahnya ke kanan. Lalu untuk vektor gaya yang arahnya ke kiri, maka diberi tanda negatif. Jadi gaya yang diberikan Okta untuk mempertahankan posisinya atau menarik ke arah kiri ini bertanda negatif. Sehingga kalau kita gambarkan menjadi diagram gaya, maka bisa kita gambarkan seperti ini. Ini gaya yang pertama yang diberikan oleh Andan. F Andan. Lalu ini adalah gaya yang diberikan oleh Akep. Kita gambarkan dengan warna lain ya. Nah, ini
arahnya ke kanan juga. Nah, ini F dari Akep. Lalu arah gaya yang diberikan oleh Okta untuk mempertahankan posisinya, ini arahnya ke kiri. Nah, ini adalah F yang diberikan oleh Okta. Nah, seperti ini. Maka dengan demikian nanti gaya yang diberikan oleh Andan ini karena ke arah kanan maka tandanya positif. Lalu gaya yang diberikan oleh Akep ini juga positif. Kemudian gaya yang diberikan oleh Okta ini tandanya negatif, gitu ya. Nah, jadi dari gambar tersebut kita bisa ambil kesimpulan seperti ini. Resultan itu adalah hasil penjumlahan dua buah vektor atau lebih. Jadi vektornya bisa lebih dua sebenarnya ya. Seperti ini, sigma F diberi lambang sigma F. Resultannya F Andan, gaya Andan di sini tadi karena ke arah kanan, maka tandanya adalah positif. Lalu untuk Akep ini juga sama, tandanya positif karena arahnya ke kanan. Kemudian kita lihat di sini karena Okta ini mempertahankan keadaannya gitu ya. Jadi dia memberi gaya ke arah kiri, maka F Okta ini tandanya negatif. Nah, jika sistem tersebut seimbang, jadi misalkan di sini sama kuat ya. Jadi baik yang menarik ke sebelah kanan ataupun Okta yang menarik ke sebelah kiri ini seimbang begitu ya. Artinya dari tarik tambang ini tidak ada yang kalah begitu. Maka sigma F-nya 0, resultan gaya yang bekerja pada sistem ini, pada ketiga orang ini, jumlah totalnya adalah 0. Sehingga kalau Okta ini, F Okta ini kita pindah ke sebelah kiri, kita pindah ruas ke sebelah kiri, maka dari minus tandanya berubah jadi plus. Dengan demikian, F Okta itu sama dengan F Andan ditambah dengan F Akep. Jadi, untuk yang sistem yang seimbang, maka total gaya yang ke arah kanan di sini ternyata sama dengan gaya yang arahnya ke kiri. Kemudian berikutnya adalah resultan dari dua vektor yang saling tegak lurus. Misalkan ada contoh seperti ini. Sebuah mobil bergerak lurus ke timur. Jadi kalau kita gambarkan arah mata angin, ke timur itu berarti ke arah kanan ya. Ke arah timur, ke sini. Jauhnya sejauh 40 km. Kemudian berbelok tegak lurus ke utara sejauh 30 km. Jadi dari sini, kemudian dia bergerak ke arah timur, ke kanan, sejauh 40 km, lalu berbelok ke utara. Arah mata angin ke utara itu ke atas. Nah, seperti ini. Maka resultan vektor perpindahan mobil tersebut adalah titik-titik. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah perpindahan. Nah, di SMP dulu kamu sudah mempelajari tentang jarak dan perpindahan ya, di mana kalau jarak itu adalah besaran skalar, sedangkan perpindahan ini adalah besaran vektor. Nah, perpindahan itu adalah jarak terdekat antara dua titik, antara titik awal sampai dengan titik akhir. Jadi misalkan kita beri titik di sini, ini kita sebut saja titik A, lalu di sini titik B, lalu di sini titiknya titik C, begini ya. Maka perpindahan itu adalah garis lurus yang menghubungkan antara titik awal, yaitu di A, lalu titik akhirnya di C. Nah, dengan demikian perpindahannya adalah AC, gitu ya. Atau boleh di sini diwakili dengan satu vektor, ini vektor R misalkan. Nah, seperti ini. Nah, caranya bagaimana untuk menentukan panjangnya R atau besarnya R? Kita bisa gunakan Pitagoras karena di sini membentuk segitiga ya. Dia membentuk bangun segitiga, kita bisa gunakan Pitagoras. Di mana pada Pitagoras itu berlaku AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Atau kalau kita ganti dengan lambang ini, misalkan ini X gitu ya, maka AB-nya adalah X kuadrat, BC-nya ini adalah Y kuadrat, kemudian resultannya AC-nya yaitu R kuadrat. Nah, seperti ini. Maka dengan demikian kita bisa langsung masukkan nilainya. X-nya adalah 40 kuadrat. Ini sudah pernah kamu terima di SMP ya tentang Pitagoras. Kemudian Y-nya adalah 30 kuadrat.
maka ini sama dengan R kuadrat. Nah, dengan demikian ini R kuadratnya sama dengan 2500, maka R-nya adalah akar dari 2500. Maka R-nya adalah 50 km. Nah, ini adalah panjang atau nilai vektor R. Lalu arahnya bagaimana? Arahnya nanti kita bisa gunakan trigonometri gitu ya. Arahnya kemarin kita sudah mempelajari pada pertemuan sebelumnya fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Nah, kita bisa gunakan ketiganya. Misalkan kita ambil satu saja ya. Misalkan kita ambil fungsi sin saja. Jadi di sini kalau ditanyakan arahnya, maka sin theta, ingat ya, sin itu sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Maka ini Y per R. Maka sin theta-nya ini sama dengan 30 dibagi dengan R-nya 50. Atau sin theta-nya ini sama dengan 0,6. Nah, cara menentukan sudutnya bagaimana? Kita gunakan ini arkes. Nah, namanya fungsi arkes ya. Arkes dari sin. Langsung saja arkes dari sin. Arkes dari sin 0,6. Nah, nanti kalau kamu gunakan tabel matematika atau kalkulator, itu akan kamu peroleh hasilnya adalah 37 derajat. Seperti ini. Lalu berikutnya kita akan bahas resultan dua buah vektor yang mengapit sudut. Bisa kita perhatikan gambar di samping. Di sini ada dua buah vektor A dan B. Cara menentukan resultannya, kita gambarkan dulu ini menggunakan metode segitiga. Nah, nanti kamu bisa cari literasinya di berbagai buku ya, atau di internet. Metode penggambaran vektor dengan metode segitiga ataupun jajar ginjang. Ini kita bahas satu saja singkat yang segitiga. Cara menentukannya adalah dengan begini. B-nya ini digeser ke sebelah kanan. Jadi vektor ini boleh digeser namun tidak boleh mengubah arah. Jadi pada vektor ini ada pangkalnya ya. Jadi pangkal vektor B ini kita geser sampai menuju ke ujung dari vektor A. Boleh digeser. Dengan demikian, maka sudut tetanya juga bergeser seperti ini, sudut tetanya. Nah, sudut teta di sini ini sama dengan sudut teta yang ada di sebelah sini. Nah, resultannya adalah dengan cara menarik garis dari awal vektor yaitu di sini. Nah, kemudian akhirnya adalah di sini. Nah, dengan demikian resultan dari vektor AB ini yang mengapit sudut theta ini adalah R. Ya. Lalu cara untuk menentukan resultan dari dua buah vektor bagaimana gitu ya. Kita lanjutkan ke gambar ini. Kita buat garis bantu supaya terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, setelah terbentuk segitiga siku-siku, kita bisa gunakan Pitagoras ya untuk menyelesaikan atau mencari R ini. Kita gunakan Pitagoras. Maka dari Pitagoras ini akan kita perlu seperti ini. A ditambah C kuadrat. Seperti ini, dikuadratkan. Ditambah dengan D kuadrat, ini sama dengan R kuadrat. Ya, jadi sisi yang sebelah sini, sisi yang ini, A ditambah C dikuadratkan, lalu ditambah dengan D dikuadratkan, yang akan sama dengan R. Nah, lalu kita lihat dulu segitiga berikut yang kecil ya, segitiga yang dibentuk vektor ini B, C, dan D. Oke, kita lihat segitiga yang ini terlebih dahulu. Nah, kita bisa mencari dulu nilai C dan D-nya. Jadi nilai C dan D-nya kita bisa cari dulu dari segitiga ini. Kalau kita gunakan fungsi sin, maka sin theta ini sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring ya. Depannya sudut theta ini adalah D dibagi dengan yang miring di sini adalah B. Nah, dengan demikian B-nya atau D-nya kita bisa gunakan D ini sama dengan B dikalikan dengan sin
theta. Lalu untuk cos-nya, kalau kita gunakan cos, maka cos theta ini sama dengan sisi samping dibagi sisi miring ya. Sisi sampingnya adalah C, lalu sisi miringnya ini adalah B. Maka C-nya ini sama dengan B cos theta. Nah, dari sini kita akan substitusikan B sin theta dan B cos theta ini masuk ke persamaan ini. Ya, tadi kita sudah punya A ditambah C dikuadratkan, maka A ditambah C dikuadratkan itu akan menjadi A kuadrat plus 2AC plus C kuadrat. Ditambah dengan D kuadrat, ini akan sama dengan R kuadrat. Lalu untuk A kuadratnya tetap seperti ini, maka ini jadi A kuadrat ditambah dengan 2 kali A kali C-nya tadi kita substitusikan, C itu sama dengan B cos theta. C-nya kita masukkan B cos theta. Lalu ditambah dengan C dikuadratkan, maka menjadi, kalau ini kita kuadratkan ya, kalau C ini dikuadratkan, maka jadi B kuadrat cos kuadrat theta. Jadi kita tuliskan, ini jadi B kuadrat cos kuadrat theta. Ditambah dengan D dikuadratkan. D kalau dikuadratkan akan menjadi B kuadrat sin kuadrat theta. Maka ini menjadi B kuadrat sin kuadrat theta. Nah, ini sama dengan R kuadrat. Gimana? Cukup panjang ya? Oke, nggak apa-apa. Kita urutkan lagi satu persatu. Tuliskan lagi di bawahnya, maka jadi A kuadrat ditambah dengan 2AB cos theta. Nah, ini ditambah dengan, ini boleh kita keluarkan dari kurung ya, gunakan hukum distributif, maka menjadi B kuadrat kali cos kuadrat theta ditambah dengan sin kuadrat theta, akan sama dengan R kuadrat. Nah, ini juga materi yang baru. Nanti ada namanya fungsi identitas ya. Jadi di trigonometri itu ada fungsi identitas namanya. Jadi fungsi identitas itu menyatakan bahwa kalau sin kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat theta, maka nilainya sama dengan 1. Dengan demikian, 1 dikali B kuadrat, maka hasilnya B kuadrat. Nah, maka kalau kita lanjutkan lagi, maka jadi seperti ini. A kuadrat ditambah dengan 2AB cos theta ditambah dengan B kuadrat, ini sama dengan R kuadrat. Nah, jadi biasakan dalam satu baris itu jumlah tanda sama dengannya 1 saja. Atau kalau kita cari R-nya, maka kita gunakan akar. Maka akan kita peroleh akar dari A kuadrat. B kuadratnya ditaruh di depan juga boleh, maka ini ditambah dengan B kuadrat, lalu ditambah dengan 2AB cos theta. Nah, ini dalam fisika ataupun dalam matematika ya, ini disebut sebagai aturan kosinus. Aturan. Nah, seperti ini. Ya, demikian pembahasan kita tentang vektor untuk kali ini. Berikutnya kita akan bahas contoh soal dan pembahasan yang berkaitan dengan penjumlahan vektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.